Kasus kebocoran data NPWP ini kita sudah terhubung dengan Pratama Dahlian Persada, pakar keamanan siber Cisrek. Selamat sore Pak Pratama. Sore, Mas Wilson. Baik Pak, ini kebocoran terjadi lagi nih, kebocoran data. Ini sebenarnya apa yang, mengapa seperti ini selalu terulang? Apakah memang keamanan data Indonesia ini tidak ketat sehingga gampang sekali diretas? Ya, ini kan menunjukkan bahwa ternyata kita nggak pernah belajar begitu. Kemarin kan ketika ada peretasan pusat data nasional ya, semua bilang bahwa ya ini pelajaran yang sangat berharga begitu. Jangan nggak akan terulang lagi. Ternyata terulang lagi begitu. Ini apa sebenarnya karena security awareness para pemimpin institusi yang kedapatan datanya bocor itu memang nggak ada gitu. Mereka tidak berpikir bahwa serangan cyber itu nyata gitu. Apalagi kemarin ketika Dirjen Pajak juga membantah ini bukan datanya mereka gitu. Nah, terus data dari siapa gitu? Karena kalau kita lihat ya nomenklatur di dalamnya ya Mas Wilson ya, ada NIK, NPWP, kemudian ada kode KLU, kemudian nama KPP, nama Kanwil dan lain-lain begitu. Siapa di Indonesia ini yang punya data dengan nomenklatur seperti ini? Nggak ada selain Dirjen Pajak gitu. Kemudian kalau misalkan itu bukan dari Dirjen Pajak, ada 6,6 juta data begitu. Emangnya ada perusahaan gitu nyimpen sampai 6,6 juta data? Nggak mungkin gitu. Ini datanya sangat lengkap sekali gitu. Tadi juga disebutkan bahwa lognya nggak ada. Penyerangan itu bukan indikasinya bukan hanya dari log lihatnya. Kalau misalkan yang melakukan itu orang dalam, insider gitu, ya dia nggak akan ada lognya. Orang dia tinggal langsung ngambil dari dalam gitu, bisa aja dia ngopi dari servernya, ngambil dari harddisknya, nggak ada itu lognya gitu. Nah artinya menurut saya terlalu terburu-buru ya. Ini kayak apa? Nggak ada tanggung jawabnya begitu. Karena yang bocor itu luar biasa sekali nih, Mas Wilson gitu. Mulai dari nama, nomor handphone, tanggal lahir, alamat begitu, nomor NIK gitu, sampai lengkap sekali lah gitu yang orang kalau dapat data ini itu gampang melakukan kejahatan gitu. Nah harusnya kalau menurut saya Dirjen Pajak membuat langkah-langkah mitigasi. Kan Pak Jokowi sudah memerintahkan untuk membuat langkah mitigasi. Minimal 6,6 juta orang yang datanya bocor itu dikirimin WA lah, dikirimin SMS atau apalah gitu. Untuk waspada, data bocor ya, tolong waspada. Nanti ada potensi adanya penipuan atau scam atau ada fraud dan lain-lain begitu. Dan juga kalau menurut saya langkah-langkah yang disarankan oleh DJP ini untuk mengamankan data pribadi, kemudian membuat password yang kuat, nggak ada hubungannya dengan kebocoran data ini. Logikanya itu di mana gitu? Yang bocor dari Dirjen Pajak begitu, kemudian yang suruh ngamanin passwordnya adalah masyarakat. Loh, nggak ada hubungannya. Dirjen Pajak yang harusnya mengamankan sistemnya dengan baik begitu. Nah, kalau misalkan ternyata saya nggak ngerti juga nih gimana kok BSSN juga bisa menyimpulkan bahwa ini bukan dari Dirjen Pajak gitu. Kalau ternyata misalnya gitu, itu bukan dari Dirjen Pajak, terus dari mana gitu? Kan harus tahu tuh. Dirjen Pajak nge-stack data ini kemana saja, dengan jumlah sebesar ini kemana saja. Karena sampel data yang diberi itu sangat besar sekali, Mas Wilson. Ada 10.000 lebih, ada 10.015 data yang dibagikan, dan itu setelah saya cek semuanya valid gitu. Kecuali nomor-nomor dapat ya, Pak Jokowi begitu, namanya sudah dinonaktifkan tuh NPWP-nya. Bu Sri Mulyani sudah dinonaktifkan, kemudian menteri-menteri sudah dinonaktifkan, tapi yang lain masih valid dalam semuanya gitu. Artinya ini data yang rekayasa gitu, dan nggak mungkin orang membuat rekayasa 6 juta data NIK, kemudian NPWP, nomor KLU dan lain-lain gitu. Kayaknya enggak. Baik Pak Pratama, ini pelakunya kan juga nggak asing, Bjorka sama yang juga dulu sempat berulah. Memangnya sesusah itukah untuk melacak Bjorka ini dan kemudian menangkapnya supaya tidak bocor lagi data-data kita? Nah, untuk pelakunya, kalau ini saya masih agak ragu. Kenapa? Karena si Bjorka yang ID-nya kemarin berjualan data pajak ini, dia berbeda dengan ID ketika dia melakukan penjualan data SIM card, data surat-surat presiden dan lain-lain begitu. Jadi namanya sama, avatarnya sama begitu, tetapi ID-nya berbeda. Kemudian juga dia punya
link untuk Telegram channel itu juga berbeda dengan Bjorka yang lama gitu. Jadi kalau ngomongin masalah atribusinya, sumbernya, saya nggak ngerti apakah ini Bjorka yang dulu atau ini simpatisannya Bjorka begitu. Tetapi yang perlu diketahui ya Mas Wilson, 15 orang pertama dalam daftar sampel yang diberikan oleh Seker ini adalah nama-nama yang sangat terkenal di Indonesia, Pak Jokowi, Gibran, Kaisang, gitu, para menteri gitu. Jadi kalau dari analisis kita sebenarnya orang yang melakukan peretasan ini ngerti bahwa data-data ini adalah data-data milik orang Indonesia gitu, dan itu adalah pejabat-pejabat Indonesia gitu. Dan kayaknya nggak mungkin kalau hacker dari luar yang dia nggak ngerti Indonesia gitu ngerti bahwa Pak Askolani itu juga orang penting di Indonesia begitu. Saya nggak akan ngerti itu. Jadi kayaknya ini orang Indonesia lah gitu. Nah tadi saya bilang ketika lognya misalkan 6 tahun ya, Pak juga nih ya, Dirjen Pajak 6 tahun menyimpan lognya gitu. Lognya selama 6 tahun nggak ada gitu. Bisa aja dia dari insider gitu, serangan dari dalam gitu yang nggak ada nyimpan lognya gitu. Oleh karena itu menurut saya perlu lebih hati-hati ketika melakukan audit forensik begitu. Nah ini sebenarnya ini menyebabkan sekarang ini kita sangat urgent sekali Mas Wilson. Kita punya perlindungan data pribadi begitu yang dipimpin oleh orang-orang berkompeten gitu yang di dalamnya memiliki kemampuan untuk melakukan forensik. Jadi nanti ketika terjadi hal seperti orang-orang atau tim ini yang melakukan audit digital forensik gitu, sehingga nggak kayak sekarang setiap terjadi kebocoran data kemudian dilakukan audit, biasanya ada BSSN, ada Kominfo, ada Cybercrime Mabes Polri begitu, tidak pernah ada lanjutan ceritanya, hasilnya seperti apa, data yang bocor seberapa banyak, kemudian dampaknya seberapa besar, itu nggak pernah ada gitu. Padahal ujung-ujungnya adalah data-data tersebut digunakan oleh para penjahat kriminal untuk melakukan penipuan kepada masyarakat, fraud dan lain-lain, termasuk juga penawaran judi online. Gitu Mas Wilson. Baik. Kita harapkan semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi pemerintah dan seluruh lembaga yang ada supaya menyimpan data-data warga lebih aman lagi sehingga hal seperti ini tidak terjadi kembali. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya. Pakar Keamanan Cyber Cisrek Pratama Dahlian Persada telah bergabung bersama kami. Sehat selalu.